seolah ini merupakan hujah dan tidak syak lagi mereka tahu dan seperti ini dari syaitan, dari iblis, waktu setan lalu iblis. Membantu hati, malah nggak boleh. Sementara ngobrol, main handphone, pijitan, segala macam boleh. Begitu baca usolli, ini ada hubungannya, malah nggak boleh. Nah, kan? Seolah ini merupakan hujah dan tidak syak lagi mereka tahu dan seperti ini dari mana? Dari syaitan, dari iblis, wahyu syaitan, wahyu iblis. Ini jelas merupakan tuduhan yang sangat keji, tuduhan yang sangat parah sekali terhadap para ulama lintas 4 mazhab. Dia menuduh orang-orang Islam yang melafadzkan niat itu sudah tidak syak lagi katanya. Tidak diragukan lagi bahwa orang-orang yang melafadzkan niat itu sebenarnya mendapat bisikan dari iblis, mendapat wahyu dari setan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tipe-tipe orang seperti inilah kawan-kawan yang sejatinya mirip dengan iblis. Iblis itu gayanya kan ana khairun minhu, gue ini lebih baik daripada dia. Ini gaya iblis sebenarnya. Orang ini merasa dirinya berada dalam kebenaran, tetapi orang lain dia anggap sebagai pelaku kesesatan lah, bid'ah lah, apalah pokoknya. Intinya hanya dia dan kelompoknya yang paling benar, yang paling sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dia itu lupa bahwa yang bisa memahami Al-Quran, memahami hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu para ulama. Dan orang yang dia anggap mendapat wahyu dari setan, mendapat bisikan dari iblis hanya karena melafadzkan niat, itu sebenarnya para ulama lintas 4 mazhab. Dan jika tuduhan orang ini memang benar, yaitu para ulama ataupun kaum muslimin yang melafadzkannya itu hanyalah mendapat bisikan dari iblis, mendapat wahyu dari setan, lalu bagaimana dengan orang yang kayak gini kawan-kawan? Dia itu bukan ulama, mendapat gelar ustadz pun perlu dipersoalkan gelarnya. Apakah orang seperti ini kita ikuti lalu kita tinggalkan para ulama? Anda tahu nggak siapa yang melafadzkan niat itu, yang menganjurkan kaum muslimin melafadzkan niat, yang mengatakan melafadzkan niat itu bukan kesesatan, bukan bid'ah, tapi boleh-boleh saja, bahkan ada yang menganjurkan? Siapa? Para ulama lintas 4 mazhab, Pak. Anda itu sopo dul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamina. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalina Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina. Amma ba'du. Selamat datang kembali di channel Cahaya Hati 80. Sahabat yang dirahmati Allah, belakangan ini muncul narasi yang cukup menyedihkan di tengah umat, di mana saudara-saudara kita yang melafadzkan niat, usolli atau nawaitu, saat hendak beribadah dituduh melakukan bid'ah, bahkan dianggap mendapat bisikan iblis. Benarkah demikian? Mari kita luruskan dengan hati yang dingin dan ilmu yang jernih. Adalah urusan hati. Pertama, kita semua sepakat bahwa tempat niat adalah di dalam hati. Tanpa niat di hati, ibadah tidak sah. Namun, melafadzkan niat dengan lisan, talafuz bin niyah, bagi mayoritas ulama madhab, khususnya dalam madhab Syafi'i dan Hanbali, adalah sesuatu yang mustahab, dianjurkan. 2. Mengapa melafadzkan niat? Tujuannya bukan untuk pamer atau menambah syariat, melainkan untuk membantu kemantapan hati. Limu'awanatun qalbi. Seringkali manusia dihinggapi rasa was-was saat memulai ibadah. Dengan melafadzkan niat, lisan menuntun hati agar lebih fokus dan hadir sepenuhnya di hadapan Allah SWT. Bagaimana mungkin sebuah usaha untuk khusyuk dituduh sebagai bisikan iblis? 3. Pendapat para ulama besar. Syekhul Islam Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' menjelaskan bahwa melafadzkan niat sebelum takbiratul ihram adalah baik untuk menuntun hati. Ini adalah ijtihad para ulama mujtahid yang bersumber dari kecintaan mereka agar ibadah umat menjadi sempurna. Menuduh ijtihad ulama besar sebagai bisikan iblis adalah sebuah pernyataan yang sangat gegabah dan tidak beradab. 4. Pesan persatuan. Sahabat Cahaya Hati 80, Islam itu luas. Jika ada saudara kita yang memilih tidak melafadzkan niat, kita hargai, namun janganlah lidah kita ringan memberikan label sesat, apalagi pengikut iblis kepada mereka yang hanya ingin memantapkan hatinya menghadap Sang Pencipta. Iblis justru senang melihat umat Islam saling mencaci hanya karena masalah furu'iyah, cabang agama. Kita termasuk hamba-hamba yang lisannya terjaga,
dan hatinya selalu terpaut pada keridaan Allah SWT. Jangan biarkan perbedaan teknis merusak ukhuwah kita. Demikian sedikit penjelasan kali ini, semoga bermanfaat dan mencerahkan hati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.